Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Trisna Yuliani dari Universitas Mataram, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan induksi listrik magnet. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu induksi listrik magnet? Induksi listrik magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus balik, maka penyimpangannya berbalik. Induksi listrik magnet. Fenomena induksi elektromagnetik artinya bagaimana hubungan medan magnet memunculkan gerak arah arus induksi. Beda potensial inilah yang didasari sebagai munculnya GGL induksi. Oke, selanjutnya pada slide kedua, yaitu fenomena induksi elektromagnetik, yang artinya bagaimana hubungan medan magnet memunculkan gerak arah arus induksi. Beda potensial ini yang didasari sebagai munculnya GGL induksi atau gaya gerak listrik. Hukum induksi Faraday dan flux magnet, yaitu induksi Faraday yang berhubungan dengan flux magnet. Arus muncul pada loop yang diakibatkan karena adanya gerak relatif antara loop dan magnet. Perubahan medan artinya adanya pergerakan medan yang menghasilkan arus induksi. Arah gerak magnet menentukan arah arus pada loop. Arus yang timbul dinamakan arus induksi. Dan fenomena ini dinamakan induksi elektromagnetik. Karena adanya arus, berarti ada beda potensial atau gaya gerak listrik induksi pada ujung-ujung konduktor. Dan sumber medan magnet di permukaan harus tegak lurus dengan singgungan permukaan yang nantinya akan menghasilkan sudut kosinus theta. Hukum induksi Faraday dan flux magnet. Disimpulkan bahwa gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu loop jika terjadi perubahan medan magnet pada loop tertutup tersebut. Hal tersebut dipahami sebagai perubahan flux magnetik pada permukaan yang dibentuk oleh loop. Seperti halnya flux listrik. Flux magnet juga dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan, dalam hal ini medan magnet. Hal tersebut memunculkan suatu persamaan, yaitu dPb sama dengan B.dA sama dengan B entropi dA yang menghasilkan B cos theta dA. Flux magnet total pada suatu permukaan menghasilkan persamaan, yaitu PB sama dengan integral tertutup B.dA. Sedangkan GGL yang timbul pada peristiwa induksi sebanding dengan perubahan flux magnet yang diungkapkan dengan sebuah persamaan, yaitu epsilon IND sama dengan minus dPb per dt. Perubahan flux bisa diakibatkan karena perubahan medan magnet atau besar ataupun arah, perubahan luas permukaan loop ataupun perubahan orientasi medan magnet dan permukaan. Berikutnya yaitu hukum Lenz. Tanda negatif pada hukum Faraday menjelaskan arah arus induksi atau polaritas gaya gerak listrik yang timbul pada proses induksi elektromagnetik, dan hukum Lenz yaitu arus induksi yang timbul pada loop berarah sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux magnet. GGL gerak atau motional EMF, batang konduktor yang bergerak dan berada dalam medan magnet menimbulkan GGL yang disebut sebagai GGL gerak atau motional EMF. Muatan bebas atau elektron pada batang konduktor akan mengalami gaya magnet dan terpolarisasi pada ujung bawah. Dan sementara muatan positif terpolarisasi di ujung atas. Polarisasi dan distribusi muatan tersebut menyebabkan adanya medan listrik pada batang konduktor. Flux magnet pada loop dirumuskan sebagai PB sama dengan BXL, dan perubahan flux magnet pada loop jika digerakkan dengan laju V dirumuskan dengan delta PB sama dengan B delta cross L. Adapun laju perubahan
flux yaitu delta P per delta B sama dengan B delta X per delta T dikali dengan L. Epsilon IND sama dengan minus dP per dt dan menghasilkan B VL dan IND sama dengan 1 per R dP per dt sama dengan B VL per L. Menurut gambar samping, loop ditarik ke kanan dengan laju V. Karena flux berubah, maka muncul arus induksi dan akibatnya muncul gaya magnetik pada bagian loop. Dan gaya pada F2 dan F3 tidak melakukan usaha karena tegak lurus dengan arah perpindahannya. Induksi dan transfer energi. Nah, di sini ada beberapa persamaan, yaitu persamaan gaya pada bagian loop, usaha oleh gaya, dan laju perubahan energi atau sama dengan daya. Induktansi. Hukum Biot-Savart maupun hukum Ampere menunjukkan bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan menyebabkan timbulnya medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Dan besar medan magnet sebanding dengan besar arus penyebabnya. Yang dirumuskan pada persamaan di samping yaitu B pada kawat panjang sama dengan mu0 per 2 pi r I. Dan B untuk loop lingkaran di pusat yaitu mu0 per 2 r I. Dan untuk B selenoid yaitu mu0 n I. Dan B untuk toroid yaitu mu0 n per 2 pi r I. Sebandingan antara flux magnet dengan arus penyebabnya menyatakan induktansi yang disimbolkan dengan L. Induktansi diri menyatakan tetapan kesebandingan antara flux magnet dengan arus penyebabnya. Nilai induktansi bergantung pada bentuk geometri sistem. Dan induktansi mempunyai satuan yaitu dalam satuan SI yaitu Henry. H sama dengan VS-1. Jika flux magnet berubah, maka timbul gaya gerak listrik, yaitu yang terdapat pada hukum Faraday. Karena dapat menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik, komponen yang mempunyai induktansi menjadi penting untuk dibahas. Komponen ini dinamakan induktor, yang biasanya berupa lilitan kawat atau yang biasa disebut kumparan seperti selenoid. Nah, di sini induktansi dibagi menjadi dua, salah satunya yaitu induktansi diri atau self-inductance. Jika arus I berubah, maka flux magnet pada permukaan penampang kumparan atau yang biasa disebut selenoid juga akan berubah. Flux total pada kumparan yaitu P total sama dengan NP sama dengan LI. Gaya gerak listrik akibat induktansi diri dirumuskan dengan epsilon sama dengan minus L dl per dt. Nah, sedangkan induktansi yang kedua yaitu induktansi bersama atau mutual induction. Medan magnet akibat arus pada kumparan pertama yaitu primer menyebabkan flux pada kumparan kedua atau sekunder. Induktansi yang ditimbulkan disebut induktansi bersama yang dirumuskan sebagai NSPS sama dengan MIP dan epsilon S sama dengan minus M dLP per dt. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah loop kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari R diletakkan di atas meja dan berjarak S dari kawat lurus panjang yang dialiri arus I. Kita diminta menjawab 3 hal, yaitu yang pertama, yang A, tentukan flux medan magnet yang menembus loop di lingkaran tersebut. Dan yang kedua yaitu B, jika loop ditarik ke atas dengan kecepatan V, menjauhi kawat, berapakah besar gaya gerak listrik atau IMV yang timbul, dan kemana arah arus pada loop. Dan yang ketiga yaitu, jika loop ditarik ke kanan dengan kecepatan V, berapakah besar IMV yang timbul, dan kemana arah arus pada loop tersebut. Penyelesaian untuk yang A yaitu P sama dengan integral B dot dA, P sama dengan integral S sampai dengan S plus R, mu 0 I per 2 pi R, 2 pi R dr, dengan mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 minus 7 Tm per A. P sama dengan mu 0 I integral S sampai dengan S plus R dr.
V sama dengan mu 0 I, buka kurung S plus R minus S, dan V sama dengan, hasil akhirnya V sama dengan mu 0 I R. Sedangkan untuk penyelesaian yang B, yaitu epsilon sama dengan minus dP per dt, D sama dengan dr per dt sama dengan V. Hasilnya yaitu epsilon sama dengan minus mu 0 I dr per dt. Sehingga hasil akhir yang didapatkan yaitu minus mu 0 I V. Tanda negatif menunjukkan bahwa arus akan mengalir sedemikian rupa agar menentang perubahan flux atau hukum Lenz. Karena flux berkurang, arus dalam loop akan menginduksi medan magnet searah dengan medan awal, sehingga arus akan mengalir searah jarum jam jika dilihat dari atas. Sedangkan untuk penyelesaian yang C, yaitu loop ditarik ke kanan. Ketika loop ditarik sejajar kawat atau ke kanan, medan magnet di dalam loop tetap konstan. Karena tidak ada perubahan flux magnet, maka epsilon sama dengan 0. Tidak ada IMV yang timbul, sehingga tidak ada arus yang mengalir dalam loop tersebut. Dan untuk contoh soal yang kedua, yaitu soal medan listrik terinduksi dan induktansi. Sebuah medan magnet berubah terhadap waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tetapi kali ini medan magnet B, buka kurung T, berkurang terhadap waktu. Lingkaran loop kawat dengan jari-jari S berada di dalam medan magnet tersebut. Kita disuruh mencari, yaitu yang pertama, tentukan medan listrik yang diinduksi oleh perubahan medan magnet ini. Dan yang kedua, yaitu jika kawat loop memiliki hambatan R, tentukan besar arus yang mengalir dalam loop akibat medan listrik yang diinduksi. Dan yang ketiga, yaitu jika loop digantikan oleh beban konduktor yang berbentuk cakram dengan jari-jari S, tentukan gaya gerak listrik atau IMV dari arus yang mengalir dalam cakram tersebut. Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu yang A, gaya gerak listrik atau IMV induksi dalam satu loop yaitu epsilon sama dengan minus dPb per dt. Adapun flux magnet dirumuskan sebagai dPb per dt sama dengan Ps kuadrat dB per dt. IMV induksi dalam satu loop yaitu epsilon sama dengan minus Ps kuadrat minus dB per dt. Medan listrik yang diinduksi dalam loop dapat dihitung dengan integral tertutup E.ds sama dengan epsilon. Karena loop membentuk lingkaran dengan panjang keliling 2 Ps, maka besar medan listrik E adalah E sama dengan epsilon per 2 Ps, menghasilkan minus Ps kuadrat dB per dt per 2 Ps. Dan hasil akhirnya yaitu E sama dengan minus S per 2 dB per dt. Dan untuk penyelesaian yang kedua yaitu yang B, dari hasil bagian A diperoleh bahwa epsilon sama dengan minus Ps kuadrat dB per dt. Arus sama dengan epsilon per R. Maka I sama dengan epsilon per R menghasilkan minus Ps kuadrat dB per dt. Sehingga apabila disederhanakan menjadi I sama dengan minus Ps kuadrat per R dB per dt. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah arus induksi melawan perubahan flux magnetik yang sesuai dengan hukum Lenz. Dan untuk penyelesaian yang ketiga, yaitu jika loop digantikan oleh cakram konduktor dengan jari-jari S dan medan magnet B berkurang terhadap waktu, maka gaya gerak listrik atau IMV induksi pada cakram dapat dihitung dengan konsep gerakan konduktor dalam medan magnet. Karena cakram rotasi, setiap elemen kecil sepanjang jari-jari mengalami perbedaan kecepatan linier. IMV yang diinduksi dalam cakram dihitung dengan rumus epsilon sama dengan integral 0 sampai S V cross B dr. Karena kecepatan linear ujung cakram M adalah V sama dengan omega R, maka didapatkan bahwa epsilon sama dengan integral 0 sampai S omega RB dr. Epsilon sama dengan omega B integral 0 sampai S RdR menghasilkan epsilon sama dengan omega B buka kurung R kuadrat per 2 dari 0 sampai S menghasilkan hasil akhir yaitu epsilon sama dengan 1/2 omega bs kuadrat.
Sehingga gaya gerak listrik atau EMV yang dihasilkan dalam cakram adalah epsilon sama dengan 1/2 omega Bs kuadrat. Jika hambatan total dalam cakram adalah R, maka arus yang mengalir dalam cakram adalah I sama dengan epsilon per R sama dengan 1/2 omega Bs kuadrat per R. Sehingga hasil akhir yang didapatkan yaitu I sama dengan omega Bs kuadrat per 2R. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat ya.